Ya, kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di pasar spot pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat, rupiah melemah 0,14% berada di level 14.375 per dolar Amerika Serikat. Tentunya nilai tukar rupiah bergerak stabil selama bulan April karena ditopang berlanjutnya pasokan falas domestik dan juga aliran masuk modal asing dan juga persepsi positif terhadap perekonomian domestik terutama oleh lebih rendahnya defisit transaksi berjalan. Dan selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dengan IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini. Kami ajak Anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pada pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. IHSG masih berada di zona hijau, menguat 0,74% berada di level 7.252. Tentunya sentimen positif terkait dengan BI yang mempertahankan suku bunga BI 7 days repo rate di level 3,5%, namun BI juga merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya 4,7 hingga 5,5% menjadi 4,5 hingga 5,3%. Ini juga menjadi sentimen yang sedikit negatif pada perdagangan hari ini karena sentimen positif juga terjadi karena Indonesia ada data estimasi inflasi tahun ini masih berada pada level yang rendah dengan estimasi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas 5%. Ya, selanjutnya mari kita pantau posisi pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik. Bursa saham Asia Pasifik masih terlihat tren yang beragam. Kita bisa lihat Nikkei 225 berada di zona hijau, Hang Seng juga berada di zona hijau, sementara Shanghai Composite dan juga Kospi berada di zona merah, seiring investor mengamati reaksi pasar terhadap Bank Sentral China yang mengumumkan dukungan keuangan bagi sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19. Ya, kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa. Bursa saham di Eropa serentak melemah. Sentimen negatif utama akibat inflasi Inggris yang mencapai 7% pada Maret dan ini adalah yang tertinggi sejak 30 tahun. Didorong dengan melonjaknya harga makanan dan juga energi. Sementara WTO juga baru saja memangkas perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi 3% dari 4,7% karena kejutan ganda akibat perang Rusia-Ukraina dan juga COVID-19. Ya, selanjutnya kita ke perdagangan bursa saham Amerika Serikat. Wall Street, S&P 500 naik 1,61%. Dan kita juga bisa melihat Dow Jones juga berada di zona hijau, rebound dari level terendah setelah tumbangnya harga minyak sekitar 5,2%, meredakan kekhawatiran ekspektasi inflasi dan juga turunnya harga emas. Sementara itu, menyusul World Bank, IMF kemarin juga merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% dari sebelumnya 4,4% akibat cepatnya kenaikan inflasi akibat perang Rusia-Ukraina dan lockdown China yang menyebabkan disrupsi pada supply chain.